Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mulyana, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 221030.802 dengan program studi pendidikan ekonomi syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pengelolaan keuangan berbasis syariah terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Sinjai. Yang pertama, kita bahas tentang latar belakangnya. Latar belakang menjelaskan tentang penelitian ini berfokus pada pengaruh manajemen keuangan berbasis syariah terhadap keberlanjutannya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini, apakah pengelolaan berbasis syariah berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di Kabupaten Sinjai? Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengevaluasi bagaimana praktik manajemen keuangan berbasis syariah berdampak pada berkelanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sinjai. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan untuk berkelanjutannya UMKM. Yang ketiga, bertujuan untuk menyumbangkan informasi berharga kepada para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan pemilik UMKM di Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan praktik keuangan mereka dalam melalui metode berbasis syariah. Adapun landasan teori ini berkisar pada teori dalam makalah penelitian didasarkan pada penyelidikan bagaimana manajemen keuangan berbasis syariah mempengaruhi keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sinjai. Ini melihat bagaimana penggunaan praktik keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dapat berdampak pada keberhasilan jangka panjang dan daya tahan UMKM di kabupaten tersebut. Adapun objek penelitiannya yaitu untuk penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak manajemen keuangan berbasis syariah terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sinjai. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan praktik keuangan berdasarkan prinsip Islam mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dan daya tahan UMKM di daerah tersebut. Adapun metode penelitiannya, metode yang digunakan untuk menyelidiki pengaruh manajemen keuangan berbasis syariah terhadap UMKM di Kabupaten Sinjai yaitu menggunakan pendekatan survei dengan metode penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Nah, penelitian kuantitatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu survei dan eksperimen. Itu proses penelitian, di mana proses pertama yaitu populasi penelitian yang ditentukan dalam UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sinjai. Nah, penelitian ini ditujukan untuk UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi. Yang kedua itu proses kuesioner dan dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana praktik keuangan yang sesuai dengan syariah terdapat pada keberlanjutan UMKM tersebut. Yang ketiga ada analisis data, yaitu proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya yaitu temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan berbasis syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sinjai dengan persentase dampak sebesar 41,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mengadopsi praktik keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan jangka panjang dan kesinambungan UMKM di wilayah tersebut. Nah, studi ini mengungkapkan bahwa manajemen keuangan berbasis syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi UMKM di Kabupaten Sinjai. Kesimpulannya, studi ini menyoroti pentingnya mengintegritaskan prinsip-prinsip manajemen keuangan berbasis syariah ke dalam strategi keuangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan daya tahan di distrik Sinjai. Ini menunjukkan manfaat menyelaraskan prinsip bisnis dan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.